Kalian yang benar-benar mau keluar ya dari kehidupan yang gelap, dengerin video ini. Karena gue udah pernah di situ ya, I've been there and done that gitu. Dan gue bisa buktiin ya, dengan ketekunan ya, bisa sampai sekarang. Bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Rahasia dari game yang namanya hidup ini adalah gue sebut tuh showing up ya, atau lu datang gitu artinya. Setiap hari show up ya, misal lu punya pekerjaan apapun yang lu kerjain setiap hari show up, lu jualan sate setiap hari show up, lu jualan cilok setiap hari show up, lu jadi videographer kayak setiap hari show up, ya. Ini rahasianya gue sebut ya, kenapa showing up ini rahasianya, karena gini, hidup itu kadang kasih kalian hoki, contoh lu kalau konten kreator, lu bikin konten setiap hari, sehari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, yang nonton nggak? Nol 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 nol. Tapi mungkin kalian dapat hoki ada satu video lu yang tiba-tiba 1.000 yang nonton. Tapi kalau lu show up bikin setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari hokinya itu pasti akan datang. Kalau selama 10 tahun nih lu show up-nya setiap hari di apa yang lu kerjain, hari hokinya akan datang ke lu. Tapi kalau lu skip malas, satu hari lu lagi malas, itu lagi hari hoki lu tapi lu nggak kerja. Nah, makanya hidup lu sial terus. Hoki itu pasti datang kalau lu kerjanya setiap hari tanpa alasan. Jangan pernah absen 1 hari pun ya dari apapun yang kalian kerjakan. Untuk mencapai kesuksesan itu dibutuhkan ya kegigihan dan juga yang gue bilang tadi showing up setiap hari. Gue itu selama 10 tahun ya, gue nggak pernah skip kerja 1 hari pun. Mau gue sakit, mau gue DBD, mau gue tipes, apapun yang pernah terjadi di hidup itu gue tidak pernah skip kerja. Malam tahun baru 2024, gue kerja. Ya orang pada nonton kembang api, gue kerja. Kalian bisa tanya semua karyawan yang pernah kerja sama gue, itu biasa gue chat tuh dari jam berapa sampai jam berapa time frame-nya. Jam 4 pagi, jam setengah 3 pagi, jam 2 pagi, ya. Jam 9 udah gue telepon lagi. Jam 10 udah gue telepon. 24 jam, ya. Untuk otak ini mikirin kerja tuh 24 jam. Gue nggak pernah skip 1 hari pun. Gue itu tidak punya hobi apapun ya. Jadi yang hobi gue kalau katanya, hobinya apa? Apakah main basket, apakah main tenis, apakah main pedal, itu hobinya apa? Hobinya adalah kerja ya teman-teman. Gue nggak pernah punya kesenangan lain selain berhasil di apa yang gue kerjakan. Hidup gue itu cuman kerja. Lu ketika nanti sudah jadi orang yang di atas ya udah bukan di kehidupan yang gelap. Lu ngeliat orang-orang yang di bawah ini lu akan bingung. Kenapa mereka nggak coba? Dan orang-orang yang di bawah ini yang gue bilang makanya kalian jangan dengerin. Orang-orang di bawah ini akan cuma ngomong seperti ini. Oh gue udah coba yang terbaik kok. Gue udah coba yang terbaik. Tapi mereka bohong. Gue nggak percaya ada orang yang coba yang terbaik di dunia ini terus nggak berhasil. Dia bilang, oke, gue bikin sesuatu nih, ya kan, gue mau jualan online atau gue mau ngapain lah ya, kalian pikirin itu. Gue udah coba yang terbaik kok, cuman gue nggak hoki aja kayak dia, gue nggak hoki aja kayak dia. Gue udah kerja keras dari pagi malam. Bohong, ya. Lu barusan bohongin diri lu sendiri dan lu bohongin gue di sini. Kalau gue sekarang suruh ya kameramen 24 jam ngikutin hidup lu tuh akan kelihatan seperti pecundang. Ya nggak akan ada yang mau nonton film hidup lu tuh nggak ada yang mau nonton. Karena kenapa? Lu bilang oke, lu coba yang paling keras, lu coba jualan online, baru belajar sales, belajar marketing sedikit, ya kan? Baru bikin online shop di Instagram lu. Habis itu lu scroll rebahan, nonton TikTok. Lu nggak ke jalan, belum ke jalan tawarin orang di jalan. Nggak ada yang lu belum lakuin maksimal. Itu lu cuma, gue udah lakuin yang terbaik, tapi gue nggak sukses. Itu lu bohong, lu nggak lakuin yang terbaik. Ngomong ke gue di sini lu udah lakuin yang terbaik ya. Makanya hidup lu masih di keadaan gelap seperti sekarang, masih jadi pecundang seperti sekarang. Gua taruh kameramen ngikutin hidup lu 24 jam kayak TV show. Lu akan lihat betapa memalukannya hidup lu. Lu puter itu ke orang tua lu pun dia nggak mau lihat anaknya sendiri. Anaknya cuma scrolling TikTok terus lihat cewek cantik sedikit dia coli gitu. Lu berani nggak tunjukin kehidupan lu ke orang tua lu sendiri tuh? Kalau gua kasih kameramen nih, gua yang bayarin kameramennya. 24 jam ikutin lu. Seberapa menyedihkan ya hidup lu? Kalau lu nggak mau begitu terus ya ada yang harus diubah dong dari kehidupannya ini. Lu ada di titik lu sekarang karena lu belum siap pengorbanannya, lu belum siap menderita kayak apa yang gua udah laluin gitu. Ini nggak proses 1-2 hari jadi seperti sekarang. Kalian cuma lihat enaknya doang, lu nggak lihat seberapa rasa sakit, seberapa penderitaan yang gue lewatin ya. Gue bilang tadi gue tidur setiap hari jam 3 pagi, bangun jam 9 pagi. Setiap hari selama 10 tahun ya. Hari Minggu gue kerja, hari Sabtu gue kerja. Kalian kelihatan gue jalan-jalan di luar negeri padahal gue meeting, gue kerja di sana. Semua yang lu pikir itu enak gitu kan. Enggak, gue kerja. Kalian mungkin lihat, oh dia lagi clubbing, enggak, lagi kerja, itu lagi lihat outlet ya. Kerja dan kerja. Hidup gue tuh cuman kerja. Kalau jadi lu ya, ada orang jauh sekali kemampuannya dari gue, ngasih tahu gue, gue kan cuma duduk diam, tenang dan dengerin.
Gue tuh nggak pernah punya kesempatan untuk belajar seperti itu. Gue tuh belajar hidup tuh dari digamparin, gonta-ganti mentor, ditipu partner. Banyak sekali yang gue lewatin di hidup ini gitu loh. Kalau lu nggak usah, ya kan lu cuman perlu dengerin beberapa orang yang emang mau sharing aja. Kalian tuh tipe kebanyakan di sini ya 99,9% di sini itu yang gue ngomong apa tuh nggak mau didengar. Nanti ketika 2030 datang ya gue bilang dunia ini akan berubah, gue nggak akan merasa kasihan sama kalian karena gue udah bilang coba dong gitu. Terus kalian yang dibawa kayak enggak, gue udah coba yang terbaik, gue udah coba yang terbaik. Tapi nyatanya bohong gitu, kalian nggak coba apa-apa. Gue suruh, "Oh belajarin dong industrinya, belajar ya industri kripto, belajar ya industri AI, belajar ya renewable energy itu apa aja." Gitu, karena fossil fuel ke depannya akan berubah. Nggak mau denger, ya kan, masih scrolling aja TikTok nonton yang lain. Gue bahkan outline di banyak video gue. Contoh ya, lu buka video ini tanggal berapa, lu buka cari video 2 bulan lalu. Di situ gue bilang ke kalian, "Oh ini alokasi portofolio sebagai investasi kalian begini ya. Ini ada project blockchain namanya Sui. Ya begini teknologinya, ini udah go financial modeling, kalian tinggal ikutin." Sekarang gua tanya, uang kalian udah 3 kali lipat belum dari sekarang? Oh belum, ya tadinya punya uang 10 juta, sekarang dipakai jajan sisa 2 juta. Kalian bisa bayangin gak sih? Gimana lu mau keluar gitu dari tempat tempat jelek hidup lu itu loh itu. Semua fasilitas udah gua kasih gratis di sini. Lu cuman perlu buka kuota dengan handphone lu itu yang busuk itu. Borong Bitcoin 20 episode lu dengerin gak dari episode pertama? Sekarang baru, oh 2025 baru mau belajar Bitcoin. Bego itu namanya. Ketinggalan. Kita ngomongin udah dari 18.600. Bitcoin 290 juta per koin. Tapi lu bilangnya apa? Oh kemahalan, ini aset scam. Bener nggak? Sekarang 1,5 miliar. Uang lu 290 juta. Kalau lu dengerin omongan gua itu jadi 1,5 miliar. Lu bisa beli rumah sekarang. Tapi nyatanya apa? Masih ngontrak kan? Coba lu pikir. 2 tahun gua di YouTube ini ngapain gitu ngasih tahu kalian. Kalau nggak didengerin. Masih skeptis, ini. Oh ini dia mau cari duit dari kita. Enggak, gue ada 52 outlet di Indonesia ngasilin cash flow. Gue nggak butuh duit dari AdSense YouTube ini. Gue buat ganti aki, bayar bensin itu lebih mahal daripada apa yang gue dapat di sini gitu. Ini biasa gue donasi gitu. Uang-uang di sini. Hidup itu akan selalu ngasih apa yang lu paling fokusin dan lu pikirin. Kalau lu fokus, oke, gue mau jadi orang yang sukses, gue mau jadi orang yang kaya. Dia hidup itu akan kasih itu ke lu. Kalau lu bener-bener sungguh-sungguh, oke, gue mau jadi orang yang bahagia. Hidup itu akan kasih itu ke lu. Tapi kalau lu langsung mikir, hidup tuh susah, gue itu sih paling depresi gitu kan. Gue depresi karena ini, karena itu, karena hidup susah. Semua hidup orang juga susah. Gue juga susah hidupnya, karyawan gue juga sih susah. Lu kalau jadi si paling depresi ya lu akan ngerasa depresi beneran karena lu fokus pikiran lu ke situ. Hidup gue paling sial, paling menyedihkan akan jadi sial dan akan menjadi menyedihkan hidup lu.